Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Pada kesempatan yang baik dan sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita pendek. Sekitar 1 bulan yang lalu saya kedatangan tamu. Tamu itu dari daerah Jawa Timur juga. Dia datang ke rumah saya. Kemudian setelah sampai di rumah saya, tamu itu mengeluh kepada saya, menyampaikan sebuah keluhan, yaitu tentang berhubungan dengan istri. Artinya tamu itu mengeluh kepada saya ketika berhubungan dengan istrinya itu, katanya dia itu cepat untuk orgasme atau cepat keluar begitu. Para pemirsa yang budiman, saya sempat berjanji kepada tamu itu, insya Allah pada kesempatan yang tidak bisa saya tentukan, untuk menayangkan sebuah video yang judulnya berkenaan dengan itu, yaitu agar laki-laki bisa tahan lama dan tidak cepat mengalami orgasme duluan ketimbang seorang istri. Para pemirsa yang budiman, tentu kita sebagai laki-laki itu ingin senantiasa pada waktu kita itu berhubungan dengan istri, kita ingin memuaskan istri kita, ingin memuaskan pasangan kita. Karena sekalipun istri itu tidak puas misalnya, istri itu tidak akan bilang kepada suami bahwa si istri itu tidak puas. Misalnya suaminya itu bernama A misalnya, kemudian istrinya itu bernama B. Saya kasih contoh, ketika melakukan hubungan badan antara si A dengan si B, kemudian misalnya sang suami itu cepat keluar, cepat orgasme, maka si istri itu tidak akan bilang, malah tidak akan menegur kepada suami itu. Kenapa? Karena seorang istri itu adalah diberikan perasaan malu, sangat malu, diberikan perasaan al-haya. Lain dengan laki-laki. Kalau kita misalnya tidak puas ketika kita itu melakukan hubungan badan dengan istri, mungkin kita akan komplain, mungkin kita akan bilang kepada istri. Tapi lain dengan seorang istri. Istri meskipun tidak puas ketika melakukan hubungan dengan suami, sang istri itu tidak akan bilang kepada kita. Kenapa? Karena istri itu diberi perasaan al-haya, perasaan malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi dari seorang laki-laki begitu. Untuk itu saya akan menyampaikan sebuah kaifiyah, sebuah cara bagaimana supaya seorang laki-laki ketika laki-laki itu berhubungan dengan istrinya tidak cepat orgasme. Paling tidak laki-laki itu akan berakhir setelah istrinya orgasme, baru sang laki-laki itu. Atau kalau bisa itu bareng begitu, tidak kalah namanya. Laki-laki itu kan harus jantan, memang kan harus jantan. Kan ada laki-laki itu tidak bisa dipandang dari postur tubuhnya. Kadang orang yang gagah, perkasa, kayak mau menghancurkan batu akan pecah, tapi enggak nyampe 20 detik sudah
sudah kisok begitu. Jadi untuk itu saya kasih resepnya sekarang. Mudah-mudahan resep ini bersamaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bisa Anda lakukan. Bisa saudara pemirsa lakukan yang saya sampaikan ini demi kepuasan kita, demi kepuasan saudara dengan istri-istri saudara sekalian. Resepnya itu mudah, tapi saudara harus continue, ya harus mencari. Resepnya itu saudara ambil jeruk purut ya. Jangan banyak-banyak, 2 buah. Jadi resepnya itu ada beberapa macam. Tolong ini dicatat dan tolong ini diingat satu persatu. Jangan sampai salah. Pertama, saudara harus ambil jeruk purut. Jeruk purut ya. Paling banyak itu 2. 1 tidak apa-apa. 1 itu tidak kurang, tapi andai kata 2 itu tidak akan lebih. Begitu. Jangan sampai 3, 2. Paling banyak 2 atau 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda cari 1 telur, tapi telurnya itu adalah telur ayam kampung. Bukan, tidak usah telurnya unta. Saudara kalau mau mencari telurnya unta nggak ada di Indonesia, yang ada di Arab Saudi sana. Kalau di Arab Saudi itu unta banyak, tapi tidak ada ceritanya unta itu bertelur. Itu cuma kata-kata kata-kata guyonan aja. Telurnya unta, mana ada unta bertelur. Mau cari unta di Indonesia nggak ada. Yang ada di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah mungkin ada. Bahkan kalau di Makkah itu ada beberapa kandang unta. Tapi itu pun sekalipun Anda ke Mekah untuk mencari unta, kalau mau mencari unta yang bertelur nggak ada. Jadi telurnya unta itu nggak ada. Begitu. Itu telur ayam kampung, 1 saja. Saudara tahu kalau telur ayam kampung itu kan agak kecil. Telur ayam kampung 1, itu 2 sudah. Kemudian yang nomor 3, Anda cari bawang putih. Paling tidak 1 siung. Bawang putih 1 siung, 3. Kemudian yang keempat, itu gampang, di dapur kita banyak, garam. Cari garam yang agak halus. Jangan cari garam yang kasar itu. Cari garam yang agak halus. Kemudian yang kelima, yang terakhir, madu. Madu yang asli, seperti apapun yang penting asli. Jadi bahannya itu ada 5. Yang pertama itu adalah jeruk purut ya. Jeruk purut paling tidak 2 buah, paling banyak, atau 1 buah. Kemudian yang kedua itu telur ayam kampung ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bawang putih ya, paling tidak 1 siung. Kemudian yang keempat itu adalah madu ya. Madu asli. Jangan beli madu yang ada di toko-toko yang sasetan itu, jangan. Itu tidak asli. Itu gula, kalau diendapkan itu bisa kayak gitu. Madu yang asli. Kemudian yang terakhir itu adalah garam. Garamnya juga sedikit. Itu yang perlu saudara ini kerjakan dulu. Apanya itu? Jeruk purutnya. Kalau saudara ambil jeruk purut 2 gitu. Jeruk purut 2 itu 1 jeruk purut itu langsung dibelah jadi 2. 1 jeruk purut 1 ya. 1 jeruk purut itu dibelah jadi 2. Kalau Anda menggunakan atau memakai 2 jeruk purut, belah lagi. Yang jelas jeruk purut 2 itu sudah menjadi 4 karena yang 1 itu dibelah menjadi 2. Kemudian saudara itu ambil gelas. Gelas yang tidak begitu besar ya. Ambil gelas, sediakan sana sendok. Itu jeruk purut itu langsung Anda peras ke dalam gelas itu. Jeruk purut yang 4 itu, yang 4 itu kan asalnya 2, tapi karena sudah dibelah 1 menjadi 2, berarti itu semuanya 4. Itu diperas. Yang jeruk purut itu diperas semuanya. Kemudian setelah itu saudara ambil telurnya. Telur ayam kampungnya itu. Telur ayam kampung itu tidak dipakai semuanya. Jangan langsung dimasukkan dengan kulit-kulitnya, jangan gitu.
Itu saudara kupas dulu kulitnya di atas itu, telur kan lonjong seperti ini. Kulit di atas tuh dikupas sedikit pakai sendok, pakai sendok. Kemudian itu dibuang putih telurnya. Putih telurnya itu dibuang. Anda ambil kuning telurnya. Setelah putih telurnya itu sudah nggak ada, sudah berlain, sudah keluar dari kuning telurnya itu. Kemudian kuning telur itu Anda masukin ke dalam gelas yang sudah diisi dengan perasan jeruk purut itu. Itu 2 sudah. Kemudian yang ketiga itu dikasih garam. Garam secukupnya. Ya, jangan terlalu banyak. Anda jangan ngasih wong cuma gelas segini, kemudian Anda ngasih garam misalnya 10, ya nggak akan diminum itu, karena terlalu asin. Sedikit aja, masukkan garam itu sudah 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat, madu. Madu itu paling tidak 2 sendok, atau sekalipun ada nggak apa-apa, 1 sendok misalnya. Misalnya kalau Anda punya madu 2 sendok, tidak apa. Masukkan itu madu, itu. Kemudian yang terakhir bawang putih itu langsung dimasukkan itu. Jadi bawang putihnya tidak usah ditumbuk, tidak usah. Masukkan ke dalam gelas itu. Kemudian setelah itu diaduk rata. Nah, setelah misalnya lama diaduk sudah menjadi kayak air tapi agak kental begitu. Nah, bawang putihnya itu kan tidak ditumbuk. Bawang putihnya itu diambil. Ya dibuang aja bawang putihnya. Itu. Jangan ikut diminum. Itu bisa-bisa akan dibawa ke rumah sakit itu. Bawang putih itu yang sudah ada dalam gelas itu diambil aja, dibuang. Jadi bahan yang di dalam ini sudah tinggal 4. Setelah itu dibacakan begini bacaannya. Saya yakin orang-orang Islam semuanya hafal bacaan ini. Dibacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya la haula, tidak ada daya. Manusia tidak punya daya. Wala quwwatah, dan manusia itu tidak mempunyai kekuatan secuil pun. Illa billahil aliyyil azim, kecuali daya, kecuali kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibaca sebanyak 121. Jadi dibaca sebanyak 121. Setelah dibaca 121, kok banyak? Ya banyak, memang mau dibaca 1 kali. Ya enak itu namanya. Kita kan berusaha dibaca 121. Alangkah baiknya kita ambil air wudhu. Jadi sebelum kita meracik ramuan itu, kita ambil air wudhu dulu. Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yang khusyuk. Ya, kita yakin bahwa tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibaca 121, kita tiupkan ke gelas yang sudah isi 4 ramuan. Kan 4 ramuan, asalnya kan 5, karena bawang putihnya sudah dibuang, tinggal 4, kita tiupkan. Setelah itu diamin itu sekitar setengah jam, kemudian Anda minum. Ya tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu minum. Itu paling tidak dikerjakan sebanyak 3 kali. Tidak cukup 1 kali. Paling tidak dikerjakan sekarang seperti itu, besok seperti itu, besok lusa seperti itu. Insya Allah dengan begitu Anda sudah berusaha, kita sudah berusaha, dan kita mengharap ridhonya Allah karena kita sudah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ramuan itu, jamu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kaum laki-laki seperti saya, agar ketika melakukan hubungan dengan istri tidak cepat orgasme. Buktikan, insya Allah itu akan berhasil. Katanya orang rumah saya, toker begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.